saat itu Jonan tidak mau terlibat. Biasanya kali ini harusnya Menteri Perhubungan. Saya nggak tahu siapa yang ditugaskan Jokowi karena Jonan nggak mau. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi ada pertanyaan bagus dari Bung Semar. Kalau memang ada korupsi, apa indikasi yang bisa menunjukkan bahwa ada korupsi di Wush itu? Bung Said, silakan. Saya pikir malam ini kita harus berterima kasih kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Karena dia sudah menyatakan, saya terima proyek ini sudah busuk. Itu pintu menjelaskan, artinya dia tahu busuknya. Sayangnya kebusukan itu tidak dihentikan, dilanjutkan juga. Nah itu tanda bahwa sayangnya walaupun busuk dilanjutkan. Dilanjutkan, gitu. Oke. Tapi kan busuknya belum tentu ke arah penyelewengan, korupsi dan seterusnya. Saya mau masuk di situ nanti. Oke. Saya masuk dulu. Yang kedua, sebenarnya persoalan ini gampang. Kalau mantan Presiden Jokowi masih hobi memamerkan proyek mangkrak. Dulu kan pada saat menjadi presiden pertama datang foto di Hambalang kan. Ya kan? Ya. Nah, terus habis itu meresmikan BCKI menyatakan kami meresmikan proyek yang mangkrak 26 tahun. Jadi kalau hobinya masih sama dengan dulu, maka harusnya foto Kuwus ini calon proyek mangkrak kan selesai. Nah, saya masuk ke yang ini. Mungkin saya harus koreksi menyatakan pernah B2B, tidak pernah. Karena di Perpres nomor 107 2015 itu memang Presiden Jokowi menyatakan menugaskan kepada BUMN. Kata menugaskan itu pengakuan bahwa itu proyek pemerintah. Nah, di Undang-Undang BUMN menyatakan apabila pemerintah menugaskan kepada BUMN dan proyeknya rugi, maka seluruh biayanya ditanggung pemerintah ditambah margin yang layak. Itu undang-undangnya. Jadi bilang B2B itu hanya omong-omong aja, nggak pernah B2B. Nah, dan kita harus tahu selalu, Cina selalu begitu, G2B. Karena dia memang mau ingin menjebak. Di negara manapun dia selalu menjebak. Untuk mengambil, nah jebakan inilah berhasil sekarang menjebak pemerintah menjamin. Dan ingat Bung Iman dulu, Iman, pada saat itu bersamaan dengan kereta ini langsung Menteri Budi Karya, saatnya kita nyebutin nama lah supaya publik paham. Budi Karya langsung ingin melelang bandara-bandara, termasuk Cengkareng. Jadi saya membaca indikasi bahwa ini memang sudah yang diincar. Jadi kalau Pak Mahfud menyatakan mengincar Natuna, saya bilang bukan, bandara yang diincar. Bentar, apa kaitannya melelang bandara dengan kasus Wush? Nah, saya mengkaitkan dengan gaya Cina di negara manapun. Oke. Nah, saya sekarang masuk indikasi korupsinya. Saya ini bekas Pilpres. Melelang bandara maksudnya apa? Tadi belum selesai itu, Bung Said. Melelang bandara tujuannya apa? Bahwa nanti kalau nggak bisa membayar, maka itu bisa diambil. Kaitan ke Wush itu? Ke Wush bisa. Jadi digadaikan bandaranya? Bisa. Bisa. Dan itu dilakukan di negara lain. Cina selalu melakukan selalu melakukan itu. Nah, sekarang di Perpres 93 2021 jelas-jelas Presiden Jokowi sudah membentuk komite kereta api cepat. Yang ketuanya Luhut Binsar Panjaitan, anggotanya Erick Thohir, kemudian Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Budi Karya. Dan tugasnya memang sudah langsung menyatakan, termasuk bunga, negosiasikan, kenaikan periksa, eskalasi kenaikan harga periksa, negara harus menanggung berapa, PMN-nya berapa. Jadi tugasnya jelas. Nah, yang perlu kita pertanyakan, apakah tim ini pernah bekerja? Kalau tidak pernah bekerja dan kebusukan dilanjutkan, artinya semua orang yang saya sebutkan namanya itu bertanggung jawab. Maksudnya pernah bekerja? Pasti pernah bekerja dong? Pernah bekerja, tapi apakah dilaporkan ke Presiden Jokowi bahwa ini kenaikannya sekian? Nah, nanti saya masuk ke nama. Kalau melapor dan menerima itu. Nah, sekarang ada Bung Yudi di sini dari KPK. Ya. Sebenarnya kalau KPK ini masih profesional, tinggal menurusin aja kok. Saya nyebutkan peluang-peluangnya dan saya sebutkan siapa yang bertanggung jawab untuk ditanya. Oke, kita simak. Satu, siapa yang mengusulkan pemindahan dari Jepang ke Cina? Pasti ada yang mengusulkan. Jadi panggil aja. Problemnya karena saat itu Jonan tidak mau terlibat.
Biasanya kali ini harusnya Menteri Perhubungan. Saya nggak tahu siapa yang ditugaskan Jokowi karena Jonan nggak mau. Oke? Nah, yang kedua, siapa yang menyetujui anggaran awal studi kelayakan Cina yang menyatakan 5,1 sampai 5,5 miliar nanti Pak, ya 5,5. Siapa yang menentukan itu? Itu harus ada dokumennya semua tertulis bahwa saya yang memutuskan timnya ini apalah tim negosiasinya siapa. Oke, yang kedua, Pak Yudi pasti ngikuti ini. Ya, tinggal ngikuti aja. Nah, biasanya yang bernegosiasi ini sepertinya sekarang ini di Kementerian BUMN yang menegosiasi itu. Artinya Rini Suwandi harus ditanya. Ya. Nah, Rini Sumarno. Ya. Rini Sumarno atau Suwardi, kebalik-balik saya. Ya, Sumarno, udah berubah. Rini Sumarno, bapaknya suaminya Suwandi ya. Ya. Yang ketiga adalah studi kelayakan pertama yang merubah studi kelayakan Jepang. Itu harus siapa yang bertanggung jawab. Biasanya studi kelayakan ini dibikin kereta api, PT BUMN atau Bappenas atau siapa yang bikin. Oke. Itu periksa. Yang kedua, desain awal. Siapa yang bikin? Desain awal ini saya agak paham karena awalnya kereta api cepat ini mau direncanakan berhenti di Meikarta dan Walini. Tahu Meikarta batal, Ya. pindah ke Walini. Nah, studi kelayakan yang dibikin ini abal-abal. Dimasukkanlah Bung Ihsan bahwa tanah-tanah PTP naik semua harganya. Naik semua harganya sehingga layak. Itu Rini Sumarno. Oke? Jadi Pak Yudi bilang Rini Sumarno yang tanggung jawab. Nah, setelah itu siapa yang memindahkan sehingga Walini tutup dan pindah ke Kota Parahyangan? Siapa pemilik Kota Parahyangan? Kota Siapa? Baru Parahyangan. Siapa? Ya kita tahulah. Siapa? Oligarki yang dekat kekuasaan. Siapa? Kita sebutkan. Siapa? Saya nggak tahu saya namanya. Kalau yang enggak silakan dibantu. Nggak apa-apa, kita sebut aja. Enggak, saya tahu kalau Tegaluar itu Agung Podomoro. Oh, oke. Kalau saya nggak tahu, saya nggak tahu. Kalau Ya. ada yang bantu, Jadi saya grup nggak Agung pernah Podomoro. takut memberitahu nama. Oke? Ya, oke. Siapa yang memindahkan itu sehingga kemungkinan itu penyebabnya naik? Itu harus diperiksa Jadi semua. harga tanah di Kota Baru Parahyangan naik. Dan tidak melewati Kota Tidak Bandung. melihat ketua ini. Dan tidak melewati Kota Bandung kan? Maksudnya tidak berhenti di Kota Bandung. Ya. Nah, itu harus diperiksa Ya. semua. Nah, ini mungkin Budi Karya harus periksa. Kenapa ditanya? Kenapa bisa pindah ke situ? Nah, supaya KPK lebih gampang lah. Kemudian negosiasi. Negosiasi ini yang tadi itu. Apakah benar tim Luhut Binsar Panjaitan pernah bernegosiasi kenapa 0,1 naik menjadi 3,4%. Apakah benar pernah memeriksa kenapa naik sampai 1,6 miliar dolar? Itu harus diperiksa semua. Kalau enggak, nah jadi tidak sulit sebenarnya. Ini indikasi kejanggalan yang bisa mengarah ke korupsi menurut Sangat Said. bisa. Sangat bisa. Beginilah, saya bilang kalau sudah kenaikan lebih, ini kan tungkai project. Tungkai project itu adalah tanggung jawab penerima proyek. Kalau ada kenaikan tanggung jawab kau. Masa naik kau sendiri yang naikkan kau nagih ke saya? Oke, Jangan- sampai situ sebentar. Tadi saya dengar katanya ini semua di awang-awang. Ya ini kan yang disampaikan oleh Bang Said Didu itu seolah-olah sudah ada proses kasus tindak pidana korupsi, sudah berproses, lalu periksalah. Karena sudah ada temuan kasus korupsi gitu loh. Jadi yang digambarkan itu Sebentar, saya jadi selesaikan dulu. melampaui gitu Enggak, ya. kau yang mengawang-awang terus kami kau dan kalau bicara, jadi kalau kata Boni saya tadi sebutkan nama. Bang Said Didu tabola balik katanya. Jadi udah bola balik kata Bang. Saya Bang Boni. sebutkan nama, saya sebutkan Tabola kasus balik. Bantai yang saya katakan. Gitu loh. Jangan Bantai yang saya katakan. Bang, jadi begini Bang. Bantai yang saya kalau katakan. misalnya ada tindak pidana korupsi, baru apa yang Abang sampaikan masuk barang itu. Periksa sana. Karena sudah terjadi tindak pidana korupsi sekian dugaannya triliun. Gitu loh. Kalau ini belum ada tindak pidananya, Abang suruh periksa orang. Tapi gitu tadi loh. kan ada indikasi Ya, yang itu itu janggal. indikasi. Nah, kumpulkan buktinya, laporkan biar berproses Itu gitu loh. kata-kata yang Anda terus ulang di mana ketika Abang bicara soal PTDI, Itu Abang tahu nggak istilah saya. 2020 Saya ketemu Bapak itu tuh di selalu rootnya. kaset kusut.
Dirut PTDI, mantan Dirut PTDI 2020 kan ada kasus korupsi sudah ditersangkakan oleh KPK. Ada kasusnya, Iya, belum, Bang. nanti akan terbuka. Iya, tenang aja. belum Ya, gitu tenang loh. aja. Ini mic saya Jangan jalan, jangan Pak, ya. samakan Saya gitu. mau bicara. Saya terakhir. Sebentar Bang, nanti tadi udah banyak data nanti. Tentang Anda kebanggaan, yang Anda terus ini kebanggaan. Apa yang Anda banggakan dengan kereta api Cina? Maksudnya apa? Bukan soal Cina atau bukan Cina, Bang. Dengarkan dulu. Apa? Dengarkan dulu. Saya dengarkan dulu. Abang ini apa sih? Enggak, Anda juga apa? Maksudnya begini. Anda juga Saya apa? hanya bicara sama Abang, saya Anda bingung. Nanti, Besok Bang. datang ke sini sebagai pemerhati media sosial. Sekarang datang sebagai Terus, pemerhati kebijakan publik. Anda selalu Abang hanya sebagai pembela apa sih Jokowi. sebenarnya gitu loh. Kalau kita jelas warna kita kan gitu loh. Abang warnanya apa gitu loh. Nah, sekarang gini. Pengamat, apa pemerhati, atau apa? Atau politisi kan gitu loh. Bukan. Saya mau Yang jelas saya bukan pembela individu. Oke, clear. Abang saya respons Oke, dikit ya. sekarang saya dulu. Nanti, bentar. Anda selalu membandangkan kereta api Cina. Indonesia pernah punya kebanggaan industri pesawat terbang yang dibikin dan diberhentikan sendiri oleh yang membuat demi bangsa dan negara. Berkasus, Bang. Kasus apa PTDI? Nggak ada kasus. Tahun 2020. Loh, bukan, sebelumnya Dirut korupsi, 98. Bang. Ada kasus 98 korupsi di situ, IMF soal mana? penjualan. Nah, inilah Iya, kalau ada debat segala kursi yang nggak macam paham. gitu loh. Beda lah sama WUS. Wah, Belum ada kan kasus nggak korupsi, paham, Bang. nggak paham. Abang so paham. 98 diberhentikan Abang oleh sesat. MPF. So paham, Abang. Nah,